Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukruhu ala taufiqi wa amtinayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berjumpa kembali, dan saya mohon maaf ya sebesarnya saya telah agak lama disebabkan ya Allah saya agak agak sakit, jadi saya harus bolak-balik toilet gitu. Tapi kan insya Allah kita langsung saja. Saya buka dulu PDF-nya. Sebentar. Oke. Terakhir kita sudah sampai menjelaskan apa saja fadilah dari tauhid ya. Pertama, dengan tauhid ya kita bisa mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala atas ya dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, dengan tauhid ya kita bisa ya memasuki surga Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga, ya, dengan tauhid kita bisa dijauhkan dari azab neraka Allah Jalla Jalaluhu. Ya, berikutnya kita akan membahas terkait akidah. Ya, siapa yang mau membaca bisa rasen. Oke, silakan Pak Nur Alam. Mal aqidatu. Baik Ustaz. Mal aqidatu. Apa itu aqidah? Al-aqidatu ma'naha ma yasduquhu al-'abdu wa yadinu bihi. Aqidah maknanya adalah apa yang dibenarkan hati dan tunduk kepadanya. Ya, benar. Jadi akidah adalah apa yang dibenarkan oleh hati kita dan apa yang kita imani. Baik, lanjutkan. Kaifa takunu al-aqidatu sahihatan salimatan? Bagaimana aqidah bisa sahih dan salim? Wa kaifa takunu batilatan wa fasidatan? Dan bagaimana dia bisa batil dan fasad atau rusak? Takunul aqidatu sahihatan salimatan idza wafaqat ala ma ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Aqidah bisa menjadi sahih dan salim selamat jika sesuai dengan apa yang Allah utus berupa kepada Rasulnya dan apa yang Allah turunkan berupa kitabnya. Komunitas ya. Kaifa takunu al-aqidatu sahihatan wa salimatan ya. Kapan sebuah akidah itu kita bisa katakan sebagai akidah yang sahih dan akidah yang benar, dan kapan sebuah akidah dikatakan sebagai akidah yang batil dan rusak. Ya. Maka mu'allif menjelaskan takunul aqidatu sahihatan salimatan idza waqafat ala ma ba'atsallahu bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu. Ya, sebuah akidah dikatakan dia itu sahih ya, dan benar kalau mencocoki penjelasan yang Allah turunkan kepada Rasulullah ya, dan yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Ya, berarti apa yang
Rasulullah jelaskan apa yang Allah jelaskan dalam firman-Nya. Wa takunul batilatan, dan sebuah akidah itu dikatakan sebuah akidah yang sesat kalau apa? Idza khalafat, kalau menyelisihi lima arsalallahu bihi rasulahu, kalau menyelisihi dengan apa? Penjelasan Rasul, ya, dia menyelisihi apa? Kitabnya. Baik, masyaallah, barakallahu fikum. Berikutnya Bapak Nur Sewoko, silakan. Mal farqu bainal aqidati wat tauhid. Baik, Ustaz. Mal farqu bainal aqidati wat tauhidi? Apa perbedaan antara akidah dan tauhid? Al-aqidatu a'ammu minat tauhid. Akidah adalah bentuk umum dari tauhid. Masalah betul ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Mu'alif melanjutkan memberikan sebuah pertanyaan, mal farqu bainal aqidati wat tauhid. Maka apa perbedaan antara akidah dengan at-tauhid? Ya. Maka akidah itu a'ammu dengan tauhid. Ya. Akidah itu ya lebih umum dari tauhid. Berarti apa? Berarti di antara pembahasan akidah di dalamnya ada pembahasan at-tauhid. Ya. Karena akidah itu banyak pembahasannya. Coba saya mau tanya teman-teman, sebanyak ulama memasukkan pembahasan mengusap, ya, apa namanya, mengusap sepatu, ya, dalam bab sholat gitu sebagai bab akidah, yang mana sebenarnya ini adalah pembahasan fikih. Tapi kenapa para ulama memasukkannya dalam pembahasan akidah? Ada yang bisa jawab nggak? Izin Ustadz. Ya, silakan Bapak siapa? Nur Alam. Bapak Nur Alam, silakan. Mungkin karena di situ ada soal keimanan, karena yang seharusnya dibersihkan bagian bawah, tapi Rasul mencontohkan bagian atas, jadi kita harus sami'na wa ata'na. Ya, itu ya, insyaallah, barakallahu fikum. Ya, dalam pembahasan mengusap sepatu itu ya, dalam pembahasan sholat, biasanya pembahasan kalau ada kaum muslimin di medan jihad gitu ya, dan nggak mungkin untuk mereka harus buka sepatu kemudian berwudu lalu sholat, ya, keburu diserang sama musuh, maka ada rukhsah gitu ya untuk boleh sholat dengan sepatu dan wudunya cukup dengan mengusap khuf, ya. Nah, sebetulnya ini adalah pembahasan fikih ya, secara asal ya, tapi para ulama sering menjadikannya pembahasan akidah. Kenapa? Karena di sini tuh betul-betul diuji, ya, diuji keimanan seseorang. Apakah dia mendahulukan akal dia atau mendahulukan sabda Rasulullah SAW? Karena kalau masalahnya adalah gimana supaya bersih, tentu yang lebih pantas dibersihkan adalah alasnya, kan alasnya yang kotor, ya, diinjak kemana. Tapi malah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah mengusap atasnya, gitu kan. Termasuk juga pembahasan fikih yang lain, kalau kita misalnya eh, buang angin gitu ya, buang angin. Kalau kita buang angin, wudhu kita batal ya. Itu yang diperintahkan kita adalah mengulangi wudhu, ya, bukan mengusap area dubur misalnya. Makanya kan yang kentut adalah bagian dubur. Tapi perintahnya agar kita berwudhu seperti biasa kan. Di sini, ya, akal kita, ya,
tidak boleh mendahului dalil yang jelas. Ya, tidak boleh mendahului dalil yang jelas. Sebagian orang ya eh, menolak agama Allah Ta'ala, menolak syariat Allah Jalla fi'ala dengan beralasan ini gak rasional, ini gak sesuai akal saya. Ya. Yang paling sering ya, yang dibantah oleh kaum muslimin, misalnya bab tentang waris. Ya, misalnya ibu-ibu itu merasa gak adil. Ya, waliyadzubillah. Mengapa mereka merasa gak adil dalam pembahasan waris? Kok bisa-bisanya laki-laki mendapatkan bahagian waris lebih banyak daripada perempuan? Oh, ini gak masuk akal ini. Ini tidak menjunjung nilai kesetaraan. Nah, padahal ya kalau sudah ketemu antara ya, akal manusia dengan dalil yang sahih, maka dalil yang sahih yang kita eh, apa yang kita terima lebih dahulu. Ya. Makanya eh, makhluk yang paling pertama menolak dalil yang jelas menggunakan akal dia adalah iblis laknatullah alaih. Kalian tahu gak kenapa saya mengatakan iblis adalah makhluk yang pertama kali menolak dalil yang jelas menggunakan akal dia? Kalian bisa jawab? Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Izin. Oke, silakan Pak Widya Kurnia. Ya. Pada saat Allah memerintahkan untuk bersujud pada Adam, dia mengatakan, kenapa aku harus bersujud? Karena aku lebih mulia daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Oke, di mana letak di mana letak dia mendahulukan akal dia? Karena menganggap api lebih mulia daripada tanah. Baik, Taswan Allah itu. Ya, pertama sebenarnya ini ya bentar. Allah Ta'ala murka kepada iblis laknatullah alaihi bukan semata-mata karena dia menolak bersujud. Ya, tapi ada hal yang lebih mendasar yaitu dia membangkang kepada zat yang memberi perintah, merasa lebih tahu, merasa lebih hebat. Nah, di sini letak apa namanya, letak Allah Jalla fi'ala murka kepada iblis. Ya. Iblis mengatakan ya beranggap dia lebih tahu daripada Allah Jalla fi'ala. Ya, dia menggunakan logika dia yang salah, ya, logika dia yang salah untuk membantah Allah Jalla wa'ala. Itu kesombongan yang luar biasa. Ya, kita sering menjumpai ya orang-orang yang menolak syariat ya dengan kesombongannya ya. Oke. Suara saya jelas teman-teman? Jelas Ustaz di Oke. sini. Nah, banyak kaum muslimin yang menolak syariat Allah Jalla wa'ala dengan kesombongannya menggunakan logika dia yang salah. Nah, persis kayak iblis, ya, persis seperti iblis. Ya. Makanya iblis itu mengira ya bahwasanya ada suara bocor, saya off-kan dulu ya. Nah, oke. Nah, iblis mengira bahwasanya api itu jauh lebih mulia daripada tanah. Nah, mengira bahwasanya api itu jauh lebih mulia daripada tanah. Nah, padahal kalau kita mau berpikir secara rasional ya, akal yang sehat, ya kata Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, sebenarnya secara zat ya, secara zat kalau mau ditimbang ya antara mudarat yang dihasilkan dan manfaat yang diperoleh dari api dan tanah, ya sifat dasar api adalah membakar apapun yang dia lalui dan menghancurkan.
Sedangkan tanah sebaliknya, ya dia bersifat membangun gitu kan. Dan sesuatu dingin dan seterusnya. Maka dari sisi ini saja membuktikan bahwasannya ya kesalahan berpikir iblis ya. Dan ini banyak terjadi di kaum muslimin ya. Misalnya masalah waris misalnya. Anda tahu nggak gimana cara membantah kesalahan berpikir orang-orang yang mengatakan masalah waris ini nggak adil? Kok bisa laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Anda bisa bantu jawab nggak? Izin Ustaz, Ya, diskusi kembali. Pak Ya, gimana ini? mungkin karena telah laki sebagai imam nih Ustaz ya di keluarga, dia kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, istrinya dan yang lain. Sedangkan kalau perempuan mendapat jatah lebih kecil karena memang pada dasarnya ketika nanti berkeluarga juga kewajiban menafkahi itu jatuh kepada suaminya. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Nah, ini akal yang sehat, ya. Ini logika yang bagus. Makanya sebenarnya orang-orang yang menggunakan akal dia untuk membantah syariat, mereka maju, mereka berdalih dengan akal mereka aja gitu loh. Mereka berpatokan dengan tolak pikir mereka, yang itu salah gitu kan. Nah, makanya gak fair. Nah, tapi gini, secara asal ya, secara asal, kalau kita sudah berjumpa dengan dalil yang sahih ya, yang jelas, sekalipun akal kita belum bisa memahaminya, maka ya kita harus mengimaninya secara langsung. Ya, banyak hal sekali, banyak hal yang kita belum mampu untuk membuktikannya, menalar, tapi kita harus beriman. Misalnya eh, masalah Isra Miraj ya, itu kan kalau secara akal manusia kita belum mampu memahaminya. Gimana Rasulullah bisa dari apa namanya Masjidil Haram ke Aqsa dalam waktu yang sekejap, kemudian tanggal 7 dan seterusnya. Tapi karena kita beriman, ya tadi kan pembahasan di awal definisi akidah apa? Ma yasduquhu al-abdu, ya apa yang dibenarkan oleh seorang hamba dan dia beriman atasnya. Nah, itu akidah. Termasuk juga pembahasan akidah yang cukup penting adalah masalah mentaati penguasa, walaupun zalim. Ya, saya punya buku teman-teman, bisa dibaca secara gratis ya. Karena kalau saya jelaskan sekarang nggak cukup waktunya. Saya nulis buku tentang wajibnya mentaati pemerintah kaum muslimin sekalipun zalim. Ya, saya punya bukunya, bisa di-download ya di karyatulis.sahabatauhid.com. Nah, saya membahas tentang ini ya, wajibnya mentaati pemerintah kaum muslimin walaupun dia zalim. Kalau dia pemerintah yang taat ya, yang muslim yang taat, yang adil, kita gak usah bahas ya. Itu secara naluri kita pasti taat ya. Tapi kalau ketemu penguasa muslim ya, yang dia zalim, merampas harta kaum muslimin misalnya, maka dalil-dalil yang jelas pemerintahan kita apa? Untuk sami'na wa ata'na. Nah, kalian tahu nggak? Satu aja. Kenapa ya syariat Islam memerintahkan kita untuk sami'na wa ata'na selama hal yang ma'ruf ya, kepada penguasa muslim yang zalim. Hanya bisa bantu jawab nggak? Kan nggak mungkin kan Allah Ta'ala ngasih kita sebuah syariat yang gak ada maslahatnya. Pasti ada maslahatnya. Kira-kira apa nih? Satu aja. Maslahatnya, kenapa kita disyariatkan untuk sami'na wa ta'na kepada penguasa muslim yang zalim? Nggak tahu nggak? Izin Ustaz, Oke Pak Teguh silakan. untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar lagi, Apa tuh contohnya? misalnya
menumpahkan darah kaum muslimin akhirnya menjadi pemberontakan seperti itu. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kalau kita mau, ini saya kasih makna singkat aja ya. Kalau dikasih perbandingan antara nyawa kaum muslimin, seorang muslim dengan hancurnya Ka'bah, bagi Allah Ta'ala lebih ringan hancurnya Ka'bah. Menyandarkan apa? Betapa bagi Allah Jalla fi'ula, darah seorang muslim yang tidak bersalah berharga banget. Nah, makanya kalau ketemu penguasa zalim, ya apalagi merampas harta kita, maka memberontak kepada dia malah akan menyebabkan mudarat yang jauh lebih besar. Ya, anak-anak dibunuh, wanita dibunuh, ya, itu banyak terjadi. Karena penguasa zalim, walaupun dia muslim ya, kalau dia sudah marah, kalau dia sudah murka, itu dia udah hilang akalnya. Semua dia mati, semua dia bunuh. Ya, banyak ya berlalu ya, ya bagaimana kaum muslimin ya, yang di Mesir, yang di Irak, ya, yang di Tunisia, mereka dibunuh ya seperti gak ada nilainya, dibunuh gitu aja. Ya, sehingga banyak ya, para istri yang terpaksa qadarullah menjadi janda. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Banyak kaum muslimin yang terusir dari rumah-rumah mereka. Ya. Sehingga inilah di antara masalahnya. Ya. Inilah di antara masalahnya. Gitu kan. Nah, bukan berarti, tapi ini pembahasannya agak agak luas ya teman-teman ya. Nanti hanya pembahasannya gimana kalau penguasa kafir, boleh nggak kita membelah hak kita dan seterusnya, itu hanya pembahasannya. Cuman fokus kita adalah di antara pembahasan akidah ya, saking dia umum sekali gitu ya, termasuk masalah mentaati penguasa kaum muslimin yang zalim gitu. Baik. Dan insya Allah pada pembahasan yang kedua dari kitab ini, kita akan lebih banyak membahas masalah keimanan ya. Masalah keimanan, insya Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Nah, mal ibadatu. Siapa yang mau baca? Ada? Silakan ya Pak Tefu. Mal ibadatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mal ibadah, apa arti ibadah? Al ibadatu lughah, ibadah secara bahasa, adul yaitu perendahan atau ketundukan. Yuqal tariqum mu'addabun, tariqum mu'abbadun idza kana mudallalan qad wati'athul aqdam, yaitu jalan menuju ketundukan apabila jalan itu telah kotor ya, diinjak-injak begitu Ustaz ya, dilalui oleh banyak orang. Wa syar'an, secara syar'i, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal afwali wal a'malil batinati waz zahirah. Secara syar'i adalah semua hal yang perbuatan atau lisan, semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari amalan-amalan perbuatan ataupun lisan, baik secara batin maupun secara zahir. Barakallahu fikum, yakfi. Kita bacakan dulu sebentar. Nah, mu'alif hafizahullah ta'ala kemudian masuk kepada sebuah pertanyaan. Mal ibadatu, apa itu definisi ibadah? Al-ibadatu lughatan, ya, ibadah secara bahasa adalah az-zul. Ya, az-zul itu apa? Kerendahan diri atau kehinaan diri. Ya, az-zul. Ya. Maka sebenarnya ketika
kita ya, berdoa kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah, maka kita bila posisi apa? Kita merendahkan diri kita ya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, kita tanggalkan semua pangkat kita, jabatan kita ya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau mengatakan yuqalu ya diistilahkan tariqun mu'abbadun. Ya, tariqun mu'abbadun. Disebut sebuah jalan itu telah dilalui atau di apa ya? Yang dilalui atau ditapaki gitu. Idza kana mudhallalan. Ya, apabila dia telah diratakan atau telah dihamparkan. Qad wati'athu al-aqdam. Ya, sebut telah dan jalan itu telah dilalui, diinjak-injak oleh banyak kaki. Nah, syahidnya apa? Syahidnya adalah tariqun mu'abbad. Ya, jalan itu disebut jalan yang telah ditapaki kalau dia telah diinjak oleh banyak kaki. Nah, ini maksudnya apa? Jalan itu dia itu hina gitu loh, karena dia telah diinjak oleh banyak kaki. Tuasin wa syar'an Pak Teguh. Wasyar'an ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Secara syar'i ialah semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi minal aqwali wal a'malil batinati waz zahirah. Dari amalan-amalan perbuatan maupun lisan secara batin maupun secara zahir. Subhanakallah fikum. Kemudian mu'alif melanjutkan wa syara'an dan definisi ibadah ya secara syariat adalah ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-batinati wal zahirati. Ya, maka secara syariat ya secara syar'i ya ibadah adalah ismu jami' ya istilah yang menyeluruh yang mencakup apa likulli untuk setiap aktivitas atau perbuatan ma yuhibbuhullahu yang Allah cintai perbuatan tersebut wa yardahu dan Allah ridho atas perbuatan tersebut minal aqwali baik berupa ucapan wal a'mali ataupun perbuatan wal a'mal batinah dan perbuatan apa namanya al batinah yang tersembunyi atau yang tersembunyi ya atau yang dalam hati wal zahirah ataupun yang tampak. Baik. Kemudian lanjut, siapa yang mau baca? Pak Faik ya? Silakan Pak Faik. Ma anwa'ul ibad. Ma anwa'ul ibad. Namza. Ma anwa'ul ibad. Apa macam-macam dari ibadah? Anwa'ul ibadati katsiratun minha as-salatu was-siyamu waz-zakatu wal-hajju wa birrul walidaini wa sitrul 'aurati ad-du'a'u wadh-dhikru wa qira'atul qur'ani wadh-dhabhu wa talabul 'ilmi syar'i wa musa'adatul fuqara wa ghairuha. Macam-macam ibadah banyak, diantaranya adalah salat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menutup aurat, doa, zikir, membaca Al-Quran, menyembelih, menuntut ilmu syar'i, dan menolong fakir, orang-orang fakir, dan lain-lainnya. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Nah, kemudian mu'alif hafizahullah ta'ala mencoba menjelaskan apa saja ya contoh-contoh dari ibadah. Nah, karena kita selama ini mungkin mengira ibadah itu hanya sholat, zakat, haji ya. Padahal lebih umum dari itu. Ya, belum menjelaskan
anwa'ul ibadati katsiratun. Ya, macam-macam ibadah itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Di antaranya as-salatu, salat, wasyamu, ya berpuasa, waz-zakatu, zakat, wal hajju, ya berhaji, wa birrul walidain, ya mentaati orang tua. Masya Allah. Bayangkan, dan orang banyak lengah ya atau nggak paham bahwasanya ternyata mentaati orang tua dalam hal yang ma'ruf itu pun juga ibadah kepada Allah Jalla fi'ala. Nah, kalau memang diniatkan untuk Allah Ta'ala, ya. Karena ada orang mentaati orang tua bukan karena Allah Jalla fi'ala, bukan karena mengharapkan pahala Allah Ta'ala, ya. Ada nggak orang yang bersedekah bukan karena Allah Ta'ala? Teman-teman, tanya nggak? Coba Pak Faisal, ini rahasia nih. Kira-kira ada nggak Pak Faisal orang sedekah tapi betul-betul bukan untuk Allah Jalla fi'ala? Ada nggak? Ada aja Ustaz. Apa contohnya Pak Faisal? Bisa untuk mencari nama Ustaz. Nah, Atau yang seperti pertemuan lalu yang pernah saya jelasin. Dia bersedekah karena pengen dilihat mertuanya kayak itu Ustaz. kalau yang itu mungkin ya masanya lah sebagai untuk Allah Ta'ala. Tapi ada orang-orang yang betul-betul 100% bukan untuk Allah Ta'ala. Contohnya ada orang kafir. Orang kafir, saya mengenal, saya punya beberapa mitra bisnis orang kafir ya dari Cina gitu ya. Orang Cina itu teman-teman, mereka kalau bab masalah sedekah itu mereka gacor banget. Mereka gak pernah dua kali. Orang Cina yang asli ya, yang dari Cina gitu ya, ataupun yang Indonesia juga banyak. Mereka kalau sampai sedekah nih, ya yang non muslim itu, mereka gacor banget. Gak mungkin dua kali. Kasih aja sedekahnya. Kalau ditanya kenapa mereka bersedekah, ya tahu nggak? Kenapa orang kafir, orang Cina lah misalnya, yang kafir, mereka suka sekali bersedekah. Tahu nggak apa alasannya? Ada tahu nggak? Cari hoki. Gimana? Apa? Cari hoki lewat sedekah itu. Iya, dulu pernah gitu. Mereka punya akidah gitu ya. Ini keyakinan mereka. Kalau mereka, ini kata mereka ya, mereka meyakini kalau mereka membantu sesama, nanti alam akan membantu mereka. Ya. Dan ini sebenarnya bentuk keadilan Allah Ta'ala. Ya, bentuk keadilan Allah Ta'ala. Ya. Orang kafir yang berbuat baik ya di dunia ini, Allah Maha Adil, Allah gak zalim. Allah akan balas dia tapi sebatas di dunia aja. Makanya nggak ada orang yang bersedekah terus dia hidupnya susah, itu nggak ada. Ya, pasti Allah balas dia. Ya, pasti Allah balas. Sekalipun dia kafir. Tapi masalahnya mereka hanya dibalas di dunia aja. Karena memang mereka mencari dunia kan. Kalau kaum muslimin mereka mengharapkan ya pahala dari Allah Ta'ala, sehingga kalau kaum muslimin berinfak di jalan Allah Ta'ala, Allah balas di dunia, entah berupa kesehatan, entah Allah berikan anak yang saleh, ya Allah berikan rumah tangga yang aman, plus di akhirat ada balasannya juga. Nah, ini Allah Maha Adil. Ini juga ya jawaban kepada syubhat yang mengatakan itu masa iya sih orang kafir berinfak sekian M terus sia-sia aja? Enggak. Allah Maha Adil. Allah balas kebaikan dia tapi sebatas di dunia aja. Allah balas. Ya makanya orang-orang Cina itu ya semakin mereka berinfak loh. Entah saya pernah dulu di kota asal saya ya sekumpulan orang Cina, pengusaha Cina gitu ya. Dia ngasih sekolah ya, sekolah
di kota kami, sekolah besar banget, sekolah negeri, plus sama masjidnya. Terus habis dia infakkan gitu ya, tanahnya, bangunannya, masjidnya dia tinggalin. Alias maksudnya dia nggak tidak apa ya, tidak mengambil keuntungan finansial dari infaknya itu. Dia kasih sekolah, dia kasih masjid yang gede, terus dia tinggalin ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya mereka benar-benar apa namanya berusaha dalam tanda petik ya, dalam tanda petik apa ya, tidak mengharapkan balasan gitu ya. Tapi sebenarnya mereka punya akidah, punya keyakinan bahwasanya kalau mereka berbuat baik sama manusia, nanti mereka mendapatkan apa? Balasannya. Nah, tapi kalau kaum muslimin tentu kita meyakini apa? Kalau kita ya berinfak di jalan Allah Jalla fi'ala, maka sesuai hadis Rasulullah SAW, maka samalu min sadaqah, ya, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Ini garansi dari Rasulullah SAW. Makanya teman-teman yang sudah menjadi seorang ayah ya, ini harus diniatkan ketika memberikan nafkah untuk anak, ya, memberikan nafkah untuk istri, niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak meniatkan, ya, ngasih nafkah ke anak, ke istri, tidak diniatkan untuk Allah Ta'ala, tidak diniatkan untuk menggapai ridho Allah Ta'ala, maka sama aja kayak orang kafir yang hanya mengharapkan apa? Balasan di dunia aja, sayang banget, gitu kan? Hanya sekalian melepaskan kewajiban aja. Nah, maka niatkan ketika kita kasih apa, memberikan nafkah kepada keluarga, maka niatkan untuk ya beribadah kepada Allah Jalla fi'ala supaya ya kita mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Makanya nggak ada tuh ceritanya seorang ayah yang ngasih nafkah terus ke anaknya, ke istrinya, lalu dia miskin, dia bisa makan, ini nggak ada. Bahkan kalau kita lihat nih, ya, orang-orang yang awalnya hidup susah nih, makan cuma sekali sehari, setelah dia nikah, makannya 3 kali sehari. Sekarang pun dia hidup dengan keterbatasan ya. Tapi kita bisa lihat ya, orang yang sudah menikah, itu gak ada cerita dia kelaparan. Pasti ada aja makan ini. Karena sesuai hadis ya, mana qasabalu min shadaqah. Gak akan berkurang ya harta itu dengan bersedekah. Karena ketika kita memberikan nafkah, teman-teman, itu hakikatnya kita lagi bersedekah. Gitu ya. Kemudian mu'alif melanjutkan apa? Wasitrul aurat ya, dan menutup aurat itu juga ibadah, bahkan sekedar kita menutup aurat itu juga ya ibadah ya, khususnya para perempuan gitu ya. Ini juga sebuah catatan ya teman-teman ya, kalau punya istri atau punya anak ya, sebagai kaum muslimin mungkin karena belum paham ya, yang perempuan itu mereka pakai jilbab itu biasanya melihat apa ya, menampakkan apa namanya ini dari dagu ke leher, betul nggak? Umumnya muslimah kita kayak gitu ya, pakai jilbabnya ya. Kelihatan dari dagu sampai bawah apa sih leher ini, betul nggak teman-teman? Betul, Ustaz. Betul ya. Nah sebenarnya bahagian ini teman-teman ini juga aurat ya. Ya, makanya cara memakai jilbab yang benar ini mohon disampaikan ke istrinya, ke anaknya adalah ya yang boleh kelihatan hanya ini aja. Nah, sampai sini nih, ya sampai dagu. Ya, memang agak aneh memang kelihatannya, karena kita sudah terbiasa pakai jilbab itu kelihatan ininya. Nah, ini aurat juga, kasihan. Ya, pakai jilbab 20 tahun, tapi ternyata masih ada auratnya kelihatan.
Nah, kasihan. Nah, kalau dikasih tahu ya istrinya, kakaknya, adiknya, ya cara pakai jilbab. Kalau memang dirasa agak aneh gitu ya, hanya kelihatan ini aja, nah solusinya pakai pakai cadar, ya pakai niqab. Insya Allah jauh lebih cantik insya Allah. Ya, mulai biasa pakai pakai cadar. Nah, apalagi kalau memang saudari kita atau anak kita atau istri kita memiliki wajah yang cantik gitu ya, maka saya di antara yang condong kepada pendapat cadar ini wajib bagi orang-orang yang wajahnya itu bisa menimbulkan fitnah bagi para lelaki. Saya di antara yang punya eh, kecondongan pandangan demikian, gitu. Nah, kemudian diantara ibadah adalah doa. Nah, makanya para ulama itu agak kenceng ya, agak kenceng dalam memperingatkan kaum muslimin untuk tidak berdoa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya, ataupun mengambil wasilah yang tidak benar dalam berdoa. Dan misalnya apa? Mengambil wasilah kepada orang sudah wafat. Itu nggak boleh. Itu bagian dari kesyirikan. Ya. Wasilah yang boleh itu apa contohnya? Kalian tahu nggak teman-teman? Wasilah yang diperbolehkan dalam berdoa. Apa contohnya? Wasilah dengan nama Allah. Betul. Wasilah dengan nama Allah Ta'ala. Apalagi wasilah yang diperbolehkan dalam berdoa. Wasilah Ayo, dengan amal baik Ustaz. sahih wasilah dengan amal saleh. Ya, dengan amal saleh. Makanya hadis tentang orang yang terjebak dalam gua, ingat ya, Ustaz tahu teman-teman ya, yang ada seorang pemuda yang dia sudah dalam posisi akan berzina dengan sepupunya, sudah seperti timba masuk sumur gitu ya, tapi kemudian dia takut kepada Allah Jalla fi'ala. Nah, kemudian syahidnya apa? Syahidnya dia menggunakan amal tersebut untuk wasilahnya dalam berdoa. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Boleh kita menyebutkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, seumpama ya Allah, seandainya ya hamba melakukan amal ini, ya yang Engkau Maha Tahu ya Allah, hamba melakukannya karena Engkau, maka mohon kabulkanlah doa hamba ini. Itu boleh. Ya. Bahkan itu menjadi salah satu sebab makin mujarabnya doa. Nah, gitu ya teman-teman ya, boleh. Ya. Kemudian mu'alif melanjutkan az-zikir. Ya, az-zikir itu juga termasuk ibadah bagi Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kalau ditanya misalnya mana zikir yang lebih utama untuk kita ucapkan setiap hari gitu ya. Semuanya utama ya, semua zikir itu bagus, semuanya utama. Cuma menurut Ibnu Qayyim yang lebih utama lagi adalah istighfar. Kalian tahu nggak apa alasannya? Kenapa Imam Ibnu Qayyim mengutamakan istighfar dalam zikir tanpa tanpa meninggalkan zikir yang lainnya. Tapi kalau mau lebih banyak kan maka lebih banyak beristighfar. Nah, enggak apa alasan beliau? Izin Ustaz, Nah, silakan Pak siapa? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Ya. Mungkin karena umumnya manusia itu kan khata, punya banyak salah dan sering melakukan kesalahan. Sehingga kita lebih membutuhkan istighfar daripada, kalau tidak salah yang pernah saya ingat juga penjelasannya zikir-zikir yang lainnya itu bagaikan perhiasan atau parfumnya. Jadi ketika baju kotor itu yang paling baik untuk dilakukan adalah dicuci, yaitu melalui istighfar daripada harus dikasih parfum gitu. Masya Allah, ada bungkusnya. Betul, persis itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau kasih perumpamaan nih, baju itu kalau kotor, ya, mungkin kita nggak punya baju yang udah lama karena nggak dicuci ya. Memang bisa aja kita kasih parfum itu bagus, kita kasih parfum ya.
itu bagus. Tapi kalau dia udah kotor, yang udah 2 hari gak dicuci, maka yang utama dilakukan adalah istighfar. Itu mencuci ya. Ya, itu bagus kan ya perumpamaan dari Imam Ibnu Qayyim. Kemudian di antara ibadah adalah qiraatul Quran, ya membaca Al-Quran, ya. Dan saya punya penelitian teman-teman, dan ini sudah terbukti. Saya punya metode namanya brain hacking ya teman-teman. Mungkin ada pernah tahu kali ya, brain hacking itu saya mengembangkan empat metode ya. Yang pertama itu untuk pasutri ya, supaya lebih perkasa gitu ya. Nah, salah satu yang saya kembangkan adalah brain hacking versi 3. Nah, itu saya menggunakan zikir dan membaca Al-Quran itu sebagai cara untuk orang bisa diterapi dari penyakit was-was, penyakit kecemasan, penyakit kecanduan obat gitu ya. Karena ini, karena ya Allah Ta'ala nggak mungkin bohong ya, mustahil Allah mungkin bohong. Allah udah jelasin dengan kita ya berzikir kepada Allah, ya membaca Quran, itu membuat hati menjadi lebih tenang. Itu udah garansi jaminan, ya. Makanya orang-orang yang misalnya kayak Parkinson ya, saya punya pasien dia Parkinson, dia untuk mendapatkan ketenangan harus minum obat. Jadi dengan minum obat akhirnya dia relax, dia santai ya, akhirnya bisa normal. Nah, penelitian saya mengganti obat itu dengan zikir sama istighfar. Ya alhamdulillah ya dia merasakan efek yang sama persis seperti dia minum obat. Gitu. Masalahnya satu aja, kita selama ini kita nggak yakin dengan Al-Quran, itu masalahnya. Ya, baiknya teman-teman pasti pernah mengalami ya. Kita baca Quran lalu merasakan kenyamanan yang luar biasa. Pernah nggak teman-teman ngerasain momen itu? Baca Quran gitu ya, kemudian mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Coba, ada yang pernah nggak merasakan hal yang sama? Pernah Ustaz. Pernah ya, ya, alhamdulillah. Nah, itu berarti insya Allah hati yang sehat insya Allah. Nah, tapi kalau hati kita nggak merasa tenang, nggak merasa rileks ketika baca Quran, nggak merasa rileks ketika berzikir, berarti agak salah. Makanya ini juga bantahan kepada sebagian pihak yang mengatakan kalau mau dapat relaksasi yang maksimal maka melalui meditasi ya. Ini kan seperti ini ada kemarin ya. Makanya salah. Kita kaum muslimin nggak butuh meditasi ya. Dengan berzikir dan baca Quran kita bisa mendapatkan relaksasi yang maksimal. Masalahnya satu aja, antum yakin nggak dengan firman Allah Ta'ala? Nah, kalau yakin, misalnya dapat kok kenyamanan itu. Nah, kemudian kita percepat ya. Saya sengaja saya lebihkan waktunya sebagai kompensasi atas keterlambatan saya gitu ya. Mohon maaf. Kemudian azab ya azab ya zabah itu apa ya kurban ya kurban. Dan esensi dari kurban adalah masalah mengalirkan darah untuk siapa. Itu ini bukan masalah dagingnya, bukan masalah berapa berapa kilo daging, enggak. Yang menjadi fokus dalam zabah atau kurban adalah darahnya. Untuk siapa darah hewan ini dialirkan? Ya, apakah untuk jin? Nah, itu banyak ya, kita melihat di tanah Jawa gitu ya. Mereka mengalirkan darah kerbau untuk penjaga laut selatan misalnya. Banyak nggak teman-teman? Orang-orang kaum muslimin mengalirkan darah hewan untuk penjaga gunung, penjaga hutan, penjaga laut. Banyak nggak teman-teman? Banyak Ustaz. Banyak. Untuk kapan jembatan itu Ustaz? Untuk buat jembatan, untuk buat rumah, untuk buat fondasi
bangunan banyak kan, banyak banget. Allah musta'an. Sampai saya pernah punya pasien ruqyah dulu, ini kisah nyata gitu ya. Saya punya pasien ruqyah gitu. Dia cerita dia kontraktor gitu ya. Dia dipaksa harus nyembelih hewan, saya lupa entah kambing atau kerbau gitu, untuk memulai eh, pasang fondasi. Subhanallah. Kita hidup di zaman 2000, tahun 2000-an ya, tapi masih ada orang yang pola pikirnya jahiliyah. Secara sains saya nggak masuk akal gitu kan. Ya, apalagi secara akidah. Teman-teman, ini harus dipahami ini. Jin itu teman-teman, semakin kita menyampaikan rasa takut sama mereka, makin berani dia. Ya, makin kita tambah rasa ketakutan kita. Makanya ini buat teman-teman juga nih kalau punya anak kecil ya, mulailah mendidik mereka untuk berani sama jin. Ya, jangan diajari untuk takut sama jin, jangan. Ya, sebagai orang tua malah sebaliknya, malah diajari, nah kalau kamu lewat rumah yang kosong, kalau diklakson ya 3 kali ya, atau kalau kamu lewat pohon yang angker, kamu klakson 2 kali ya. Banyak nggak kayak gitu teman? Banyak Ustaz, Nah, tangga-tangganya. itu termasuk yang dulu diajari demikian oleh keluarga saya gitu kan, semoga Allah ampuni mereka. Ya, diajari untuk takut sama jin. Padahal dalam hadis sahih gitu ya, Rasulullah SAW menjelaskan jin itu takut sama manusia. Ya, maka kalau di lembah-lembah gitu ya, kalau ada manusia lewat lembah, maka jin itu dia sembunyi-sembunyi dan lihat manusia aman dia. Ya, ini malah sebaliknya, kita malah takut sama jin itu kan nggak masuk akal gitu kan. Gitu. Makanya orang yang sudah kehilangan tauhidnya, lalu dimasuki oleh kesyirikan, itu udah hilang akal sehat dia. Hilang akal sehat dia. Ya, banyak kita menjumpai para dokter gitu ya, bahkan dokter di dalam agama ya, tapi kampusnya enggak inilah, kampus agama yang gitulah. Nah, malah percaya sama pawang hujan. Ini kan nggak masuk akal. Secara sains nggak masuk, secara akidah makin nggak masuk. Kemana S3 dia belajar agama? Gitu kan? Nah, inilah. Makanya kesulitan itu teman, kesulitan itu membuat kita menjadi bodoh. Membuat hilangnya akal sehat kita. Oke, lanjut. Kemudian thalabul ilmi syar'i. Dia menuntut ilmu syar'i adalah ibadah. Nah, termasuk yang teman-teman lakukan sekarang adalah bentuk teman-teman beribadah kepada Allah Jalla fi'ala. Makanya kita membahas ya sabda Rasulullah, kita membahas qala Allah wa qala Rasulullah gitu kan. Ya. Maka setiap menit, setiap detik yang benar ini insya Allah pahala kalian terus. Argo pahala jalan terus teman-teman. Ya, argo pahala jalan terus insya Allah. Maka berbahagialah ya. Yang kira kalau bahas bab ini bisa satu kajian full ini ya. Kemudian wa musa'adatul fuqara, dia menolong orang miskin gitu ya. Bahkan dia pernah punya para ulama teman-teman, kalau kita mampu secara finansial, kemudian tetangga kita nih nggak makan sama sekali seharian, maka kita wajib, men, udah sampai level wajib nih. Padahal kita tetangga bukan anak kita, bukan saudara kandung kita, tapi kalau dia nggak makan nih, kalau ada yang mau dimakan, sedangkan kita punya kemampuan, bakal jatuh wajib. Bayangin, ya. Demikian Islam menjaga apa? Komunitas kaum muslimin, gitu ya. Gak ada tuh ceritanya, oh, saya nggak mau ngasih dia makan, dia bukan anak saya, bukan orang tua saya, kenapa saya harus kasih makan? Enggak, wajib. Karena kamu tetangga dia punya hak, gitu kan. Hak sebagai tetangga. Ya kan? Demikian Islam menjaga tatanan masyarakat. Kemudian wagairiha dan selain-selainnya. Masih banyak pembahasannya. Saya kasih satu pertanyaan kalau mau diajukan silakan. Saya persilakan kalau ada satu pertanyaan, kalau banyak kita akhiri.
Oke, saya akan banyak pertanyaan. Saya mohon maaf ya, agak extend agak lama karena memang saya tadi telat ya, kedua saya agak sakit gitu. Apa yang benar itu izin Allah Ta'ala dan apa yang salah itu izin saya. Kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu